Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayuti. Saya adalah seorang dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Komunikasi Visual di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Di program studi Desain Komunikasi Visual ini, saya dipercaya mengampu mata kuliah Tipografi 1, Ilustrasi, Metodologi Penelitian, Desain Web, DKV 2, Komputer Aplikasi, dan Sejarah Desain. Ya, pada video ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban sertifikasi dosen dalam bidang pengajaran, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT PT. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah Tipografi 1, di mana ini adalah tipografi dasar dengan bobot 2 SKS, teori dan praktek di studio. Kemudian mata kuliah ini di semester 4 disajikan menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah Tipografi 1 adalah memperkenalkan kepada mahasiswa dasar-dasar tipografi, elemen visual. Dalam desain komunikasi visual, fokus utama diarahkan ialah memahami struktur, bentuk, dan karakter huruf, serta eksplorasi kreatif terhadap bentuk huruf berdasarkan interpretasi kata sifat. Ya, mahasiswa diajak mengenal anatomi huruf, klasifikasi jenis huruf, prinsip dasar tata letak, serta kepekaan terhadap unsur visual seperti ritme, kontras, dan keseimbangan. Melalui pendekatan visual dan praktik di studio, mahasiswa diberikan tantangan untuk merancang bentuk huruf yang mampu mempresentasikan karakter atau nuansa dari kata sifat. Proses perancangan ini diharapkan membentuk kemampuan analisis visual, daya imajinasi, serta pemahaman makna visual dari tipografi sebagai media ekspresi dan komunikasi. Teknik pembelajaran ialah menggunakan DAA yang dikenal dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana delivery adalah proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Assessment adalah memberikan tugas untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Metode pembelajaran based learning, comparative learning, ceramah, simulasi, diskusi, dan pendampingan asistensi dalam proyeksi perancangan tipografi. Sistem pembelajaran dilaksanakan dengan sistem sinkronus selama 16 pertemuan. Pertemuan ke-8 ialah ujian tengah semester, pertemuan ke-16 ialah ujian akhir semester. Ya, asesmen diberikan secara individu. Tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar sejarah perkembangan tipografi, mengidentifikasi struktur, anatomi, dan klasifikasi huruf, menganalisis makna visual dari kata sifat sebagai dasar eksplorasi tipografi, merancang bentuk huruf yang menggambarkan karakter kata sifat tertentu secara visual, kemudian menyajikan kata tipografi eksperimental yang komunikatif, estetis, dan konseptual. Ya. Pada pertemuan ini untuk materi PDD UKT TPT, sub CPMK-nya ialah pada pertemuan ketiga, di mana sub CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan unsur dan prinsip makna visual dari kata sifat sebagai eksplorasi tipografi. Metode penyampaian materi, ceramah, diskusi, tanya jawab diakhiri dengan penyampaian tugas kata sifat untuk diasistensi pada pertemuan berikutnya. Silakan saksikan video cuplikan saya di dalam kelas. Saya minta perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mengawali perkuliahan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan percayaan kita masing-masing, khusus yang beragama Muslim, dengan membaca Ummul Al-Quran. Al-Fatihah.
Oke, ya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ketiga, ya, melanjutkan materi tentang tipografi 1, di mana capaian mata kuliah kita adalah tipografi dasar, ya, menciptakan sebuah font berdasarkan dari kata sifat, ya, di mana pada materi sebelumnya kita telah mempelajari beberapa dari tipografi sendiri, mulai dari sejarah, jenis dan anatomi huruf. Ya, saya akan menanyakan mengenai yang pertama adalah apa itu tipografi. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang pertama dulu? Boleh. Tipografi itu sendiri adalah teknik untuk menyusun huruf untuk membuat bahasa tertulis dapat dibaca, menarik, komunikatif secara visual. Ya, coba kesimpulannya ini. Tipografi asal katanya adalah typos, yang berarti adalah bentuk. Ya, grafia yang berarti adalah tulisan. Jadi tipografi secara umum seni dan teknik penyusunan huruf yang menjadi bacaan yang mudah untuk dipahami dan enak untuk dilihat. Ya, pertanyaan saya yang terakhir adalah sejauh mana perannya dari tipografi pada kebutuhan desain? Apa? Iya, ekspresi, apa lagi? Sebagai media komunikasi. Coba dirangkai, sempurnakan. Ada ekspresi, ada komunikasi, ada nyawanya, biar enak untuk dilihat. Satu kata lagi. Apa? Iya. Sebagai menyampaikan makna, emosi, dan karakter dari bentuk huruf. Itulah pentingnya dari tipografi. Sekuat itu pengaruhnya ya pada pesan yang akan disampaikan. Walaupun di sana tidak tertulis apa maknanya, tapi dengan karakternya aja kita sudah bisa memahami, oh poster ini, media ini seperti ini nih capaiannya. Oh ini nih eventnya, seperti ini feel kalau misalkan ya saya hadir di sana. Inilah gambar dan kondisinya. Ya, nanti bagian dalam desain komunikasi visual ini akan saya tampilkan dua ya poster, silahkan nanti kalian analisis, tapi bukan sekarang, tapi nanti di slide selanjutnya. Ya, saya tadi kan minta contoh pada kebutuhan desain. Salah satu aja, di mana kalian sangat berasa tipografi itu mewakili karakter. Poster, tadi ada nyebut. Perbedaan A dan B, C punya karakter yang kuat dilihat dari apa? Ini ada satu perusahaan nih. Kira-kira identitas itu disebut dengan apa? Brand? Iya, branding logo. Kalau logo kita nggak buat karakter yang kuat pada teks, nggak akan menjadi identitas. Pasti akan tenggelam dengan kompetitor yang lain. Seperti inilah pengaruhnya. Ya, di mata kuliah tipografi dasar itu akan dibimbing, diawali dengan bagaimana caranya kita memindahkan satu kata, kemudian kita visualkan ke dalam bentuk huruf. Ya, dan inilah menjadi capaian pertemuan kita selanjutnya. Ya, termasuk ini akan menjadi proyeksi tugas akhir perkuliahan. Ya, tolong perhatikan. Ini akan saya tampilkan bukan dari bentuk kata, tapi dari sebuah ornamen. Benar kan? Branding, editorial, dan media sosial. Ya, ini adalah proses bagaimana kita mencari kreatif dari sebuah ornamen, kita turunkan menjadi sebuah tipografi. Ya, ini di mana? Istana Pagaruyung. Ini apanya?
pilarnya. Ya, sedetail itu ya para budayawan kita untuk memperhatikan karakter. Coba bayangkan Istana Pagaruyung pakai font biasa, dapat gak rasanya? Iya. Nah, kita hadir di sana bagaimana prosesnya? Ya, ingat ya, capaian perkuliahan kita melalui kata. Kalau ini melalui ornamen. Ini yang saya tunjukkan. Ya, ini bendanya sama. Disederhanakan, ya, menjadi sampai ke titik paling terkecil. Ya, kemudian di sana ada proses kreatif. Tahap selanjutnya, dari beberapa poin terkecil di sini diambil salah satu yang benar-benar mempunyai karakter. Dieksekusi kepada sebuah font, ya, A sampai Z, huruf kecil A sampai 0. Ya, A sampai Z, 0 sampai 9 atau 1 sampai 9. Ya, perhatikan. Kalau misalkan ini saya tutup, ya, kita akan tetap berasa, wah, kuat sekali Minangnya. Ini budaya Minang. Ya, coba perhatikan di step selanjutnya, ketika dia sudah masuk ke dalam proses digital. Nih, di sebelah kanan saya, ya, ada perbedaan huruf besar dan huruf kecil tingginya, termasuk di sini sudah dieksekusi dalam bentuk satu warna aja, ya. Kecuali nanti font ini digunakan ke dalam sebuah poster, warna ini bisa diubah karena ini akan tentatif aja sementara. Dari dua poster ini, apa kesan yang kalian dapatkan? Sudah sesuai kah? Oh iya Pak, pasti sesuai. Iya. Yang pertama, jenis hurufnya apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Pak, saya bisa menguraikan pada poin poster musik rock. Dia jenis fontnya seperti ini, feel-nya yang saya rasakan seperti ini. Coba, siapa yang bisa menguraikan? Coba. Salah satu aja. Kalau untuk bagian judulnya kan itu pakai font display atau font yang ini poster rock ya maksudnya? Iya. Oke, terus? Kalau bagian bawahnya juga pakai font display kok, cuman lebih clean gitu. Kalau yang bagian atas dia ada motif. Ya, ilustrasinya sudah sampai apa belum? Sudah sesuai? Coba, yang dari perempuan, saya minta penjelasan tentang ini. Bagian undangan pernikahan. Coba. Mungkin Pak, yang nama Muhammad sama Hana itu menggunakan skrip, jadi kelihatan seperti tulisan tangan. Sedangkan tulisan lainnya pakai sans serif, jadi nama kedua pengantinnya lebih menonjol daripada yang lain. Coba perhatikan. Dari dua poster ini, ya, suasana apa yang dirasakan? Yang pertama. Undangan terlihat lebih formal, karena informasinya itu lebih mudah sampaikan dengan santai lah Pak pada yang diundangan. Suasana apa yang kamu rasakan? Sebenarnya Oke, apa lagi? Elegan, Oke. damai. Oke. Inilah kesimpulan yang disebutkan tadi. Ini yang saya tunggu. Ekspresi huruf. Ya, dari dua ini aja kita sudah merasakan visual ini sampai kepada kita, suasananya. Oh, ini dalam suasana suka. Pasti happy, bahagia. Yang ini sama, cuman dua ini beda tempat. Suka ini ya bagi penghobinya. Ya, dia akan merasa suasana ini hadir di jiwanya karena memang khusus untuk anak rock. Nah, kalau ini kan beda. Ini umum. Jadi kalau anak rock lihat poster-poster begini pasti langsung diincar. Di mana tempatnya, lokasinya, jam berapa, kapan. Ini jiwanya terpanggil. Karena ada pengaruh visual yang dikonsumsi ke mata, diolah sampai ke otak, kemudian direspon. Minimal ada nggak ya rock
di Kota Padang. Itu yang cari pertama dulu. Ya, sekuat itu pengaruh dari tipografi pada desain. Ya, jadi bukan hanya sebatas olah-olahan biasa, enggak. Ya, nah ini menjadi sebuah pondasi awal untuk seorang desain grafis harus pakem, harus ahlinya dalam penentuan tipografi. Ya, next kita lanjut. Bagaimana menerapkan dalam proyeksi karya kita dalam satu semester ke depan? Perhatikan. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, ya, kita akan merancang huruf berdasarkan dari kata sifat. Oke. Wah, ada typo. Tidak hanya memahami teori, tapi juga akan mengeksplorasi sebuah ekspresi huruf visual. Ya, di mana nanti akan melalui tugas proyeksi. Tugas proyeksi itu ya seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya. Mulai dari proses pengajuan, asistensi, sketsa, digital. Bedanya di digital ini kita tidak masuk laboratorium komputer. Tapi kalian bebas menentukan software apa yang kalian gunakan. Ya. Kemudian outputnya print out nanti menampilkan kata sifat di atasnya, ekspresi huruf di bawahnya sampai huruf angka. Contohnya di sini, ya. Identitas, manis, lengket, dan fleksibel. Ya. Kalau ini sudah saya uraikan mengenai prosesnya. Identitas, kata sifat atau kata kerja atau kata benda. Identitas, apa tuh identitasnya? Nggak tahu identitas. Iya, kata sifat. Kira-kira bendanya apa? Yang paling original, nggak bisa diganti. KTP, terus apa lagi? Sidik jari. DNA. Kalau manis? Oh banyak Pak. Oke, setuju. Lengket. Permen karet. Apalagi? Lem. Ada juga patahan dari pohon Pak. Nah ini riset yang seperti ini nih kita sampai ke tahap sana. Jadi dengan kata sifat satu kata aja, kita mulai bagaimana menurunkan ide kreatif ke dalam sebuah brief, ditumpahkan ke dalam sebuah karya. Kalau yang di awal tadi kan berdasarkan dari ornamen, jelas. Nah ini PR-nya di sini. Jadi memang harus dipahami dulu dari kata sifatnya. Visualnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Ya, coba perhatikan. Identitas. Ya. Ini adalah tipografi berdasarkan dari kata sifat. Katanya adalah identitas, ini bentuk hurufnya. Dia konsisten menggunakan satu tangan aja, jempol. Prosesnya, ya, ini sangat unik sebenarnya. Ini dibuat atau gimana Pak? Nah, ini ada penguasaan software. Pada saat eksekusi, dia bela-belain beli, apa sih namanya? Untuk kita waktu pemilu itu. Secara nggak sengaja di depan ketumpah tinta langsung gitu. Kalau yang model kok boleh nggak Pak? Langsung dieksekusi, coba lihat ukuran sama. Dia mempertahankan anatomi huruf tadi. Satu, semuanya tidak dihilangkan model bentuknya. Ya. Coba bayangkan di angka 7 ini kita buat paksakan dia model lengkungan, ternyata enggak, tetap dia di lingkaran. Tadi ada bicara permen karet. Dia ternyata kayu yang ada getahnya. Kayu apa enggak tahu Pak, ada kayu karet di tempat kami Pak namanya. Seperti ini pola. Sama kan? Orang tahu itu kayu. Memang seperti itu warna coklatnya. Iya Pak kata. Ya, ini model yang ketiga. Yang terakhir, fleksibel. Kira-kira gambar apa? Ya, ini bervariasi.
software yang digunakan. Saya tidak membatasi. Ada yang Corel, Adobe Illustrator, Photoshop, freehand, banyak. Mungkin kalian yang terbaru sekarang di Android atau tablet, apa sih namanya? Ibis Pen, Font, Procreate. Bisa nggak seperti ini? Bisa. Siapa nggak bisa? Yang mahal tuh kita ngidenya, kita dari mana ngambil serapannya? Biar betul-betul dapat sifat dari fleksibelnya. Coba bayangkan ini, kita eksekusi ke dalam sebuah media. Kira-kira apa yang paling cocok? Media pembelajaran untuk anak-anak. Pasti dia suka full color. Iya. Nah, itulah proses kita tadi dalam pembuatan font. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ngerti? Dapat gambaran gimana nanti proyeknya seperti apa? Ya. Cara untuk kan bahasanya ide nih Pak. Untuk supaya lebih mudah untuk dapatin ide yang gimana Pak? Ada yang punya cara sendiri, ada yang punya metode. Bagaimana caranya kita mudah untuk menentukan strategi kreatifnya? Coba, siapa yang bisa? Saya kasih spidol. Coba, kamu apa? Kalau dari diri saya pribadi Pak, itu kan saya cari tahu dulu kan kata sifatnya apa. Contoh lentur. Lentur itu dari apa? Kalau bendanya biasa yang saya temui itu dari per. Jadi per itu dimanipulasikan menjadi sebuah font, lalu didesain di digital gitu Pak. Itu kalau ide dari saya. Hampir sempurna. Siapa yang bisa menambahkan? Ini mengasah kreatif yang dia tuntut itu. Mencari ide ya. Mencari idenya. Mendapatkan sebuah ide gitu. Riset. Ada beberapa metode. Satu, riset. Yang kedua, referensi. Ketiga, dicoba. Yang keempat, apa? Minta tanya Google aja Pak katanya. Apa lagi? Tanya Pak Sayuti. Wih, tanya ke saya. Kalau saya ada aja boleh, sah. Yang penting eksekusi, ya benar. Gimana caranya dengan satu kata aja, ya. Kita ngebrief tadi, satu, kan ada tujuan. Itu target pertama kita tuh ada target audience. Contoh gini, fleksibel. Dia ternyata dia salah satu owner ya otomotif. Itu akan berpengaruh pengalaman tadi. Kalau saya buat dari font, nanti kalau misalkan saya buat poster, ya saya ambil aja nih dari lingkungan saya. Yang ini siapa namanya, si Putri? Dia pencinta pendidikan di bidang anak-anak usia dini, TK, PAUD. Yang dia bayangkan anak-anak yang sedang asik membuat huruf dikasih anak-anak itu karakternya full color, dia nggak mau kaku, kalau mau teriak mau boleh, nangis boleh, ibu pengen pulang duluan juga boleh. Kira-kira apa bendanya? Tentu yang dekat dengan lingkungan anak-anak. Karet kah? Balon kah yang menjadi media pembelajaran? Jadi sederhananya, kalau misalkan kita dihadapkan dengan satu kasus, kita dipaksa untuk men-brief dengan secepat mungkin dan sesuai. Kita harus menentukan siapa yang menjadi target audiensnya. Pasti akan sampai. Kalau remaja, fleksibelnya di mana? Tongkrongan, kafe. Apa yang bisa kita buat? Nih anak-anak, kalau nggak seblak, nggak enak, nggak nonton. Apapun masalahnya, seblak solusinya. Itu ada. Dibuat tagline seperti itu, akhirnya apa? Dibuatlah font, tapi diambil dari tahu seblak. Makanan khas dari Jawa Barat, yang pedas lumayan berasa. Kalau saya buat ide kreatif, bisa nggak saya buat font dari mie?
Oh bisa aja. Seblak, bayangkan ada piring tapi di atasnya font seblak dari mie. Mie itu ngalir ke dalam mangkok. Nah, ada tujuan. Coba kalau nggak ada tujuan, ngambang kita. Ya, itulah letaknya desain komunikasi visual itu ada fungsional. Satu yang tidak bisa dipisahkan ada target audience. Ini menjadi titik fokus kita. Target audience inilah yang akan menjadi kemana desain ini diarahkan. Ya. Nah, di desain ini tidak bisa kita sebutkan nanti target audience kita universal, Pak, menyeluruh. Nggak akan sampai. Harus ditentukan. Boleh berdasarkan usia, tapi lebih enak itu berdasarkan dari golongan. Generasi baby boomers, generasi X milenial, generasi Z, generasi alpha. Itu adalah jawabannya tadi, dan yang lain itu sudah benar, butuh riset dulu, pengalaman, searching, cari referensi. Kata kunci pertamanya adalah target audiensnya kemana saya arahkan. Paham? Kalau memang nanti kalian butuh bahan, ya sebenarnya ada banyak sekali. Ya, ini buku ajar eksplorasi tipografi dan saya sendiri sebagai penulisnya. Yang ini tentang huruf font, edisi 2017 punya penulisnya Suryanto Rustam. Ini sangat bagus untuk dijadikan bahan referensi juga, boleh sambil kreasi. Dan ini yang terakhir yang saya gunakan, warna pink. Ya, sama. Ya. Ini hampir sama, cuman ini lebih banyak referensi di mana sejarah itu mulai diambil, dia lengkap. Kemudian dengan bentuknya, ini juga ada. Cuman bedanya di sini lebih ke diarahkan ke desainnya. Memang pengenalan hurufnya, ya seperti apa dan dieksekusikan dalam sebuah media. Jadi kalau misalkan kita hanya ini fokusnya, jangan, harus ditentukan targetnya biar font yang kita buat bisa digunakan. Ya, jadi kalau misalkan di luar sana itu sebenarnya banyak sekali referensi. Nah, untuk bahan ajar kita, saya 3 buku ini yang saya gunakan. Ya, gimana? Cukup? Paham? Ngerti ya? Oke. Silahkan nanti disiapkan ya kata sifat dan prosesnya, kita akan mulai minggu depan. Ya, menentukan berapa jumlah yang harus kita selesaikan, tapi tolong nanti dalam proses pengajuan kata sifatnya lebih dari 10-15. Jadi bisa dipilih, bisa dibedakan antara kata sifat, kata kerja, kata benda. Ya, kita fokus dan konsentrasinya adalah ke kata sifat. Ya. Sekian pertemuan kita kali ini. Ya, untuk menutup pertemuan kita, ya sama-sama kita bacakan Ummul Al-Qur'an Al-Fatihah. Ya, banyak maaf dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah tipografi 1. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan pengajaran yang telah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai sertifikasi dosen di tahun 2025, terkhusus kepada Direktorat SDM Dirjen Dikti dan Ristek, serta juga kepada Kemendikbud Ristek Dikti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Desain Komunikasi Visual, rekan sejawat serta mahasiswa di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada keliru dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.